Pemirsa, mengapa kecelakaan ini bisa terjadi dan bagaimana perkembangan kasusnya? Sore hari ini saya akan berbincang dengan Pak Syafrul Sinungan, Kakorwil 2A, DPP Organda. Pak Syaf, selamat sore. Selamat sore. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Kapolres Subang, AKBP Muhammad Joni. Pak Joni, selamat sore. Sudah terhubung? Iya. Saya ke Pak Joni dulu. Pak Joni, bagaimana perkembangan dari olah TKP dan perkembangan kasus ini? Dari olah TKP kita laksanakan kurang lebih 4 jam. Nanti hasilnya diperkirakan dari hasil traffic accident analisis itu kurang lebih 3 hari. Namun proses penyidikan kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Halo? Iya, Pak Joni silahkan. Akan pemeriksaan baik itu awal penumpang yang selamat, termasuk kru dari kondektur maupun supirnya. Dan dari hasil keterangan-keterangan tersebut, kita sudah melakukan gelar perkara dan pada pagi hari tadi gelar sudah selesai, siangnya sudah kita tetapkan tersangkanya adalah supir yang sebagai pelaku terjadinya laka lantas tersebut. Oke, sopir sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya masih akan dikembangkan dan ada kemungkinan ditetapkan tersangka lain, Pak Joni? Ya, tentunya pasti kita akan melakukan pengembangan proses penyidikan, baik itu dalam pihak manajemen perusahaan itu sendiri, termasuk keterkaitan dalam misalnya dalam manajemen yang lain, contoh misalnya bagian mekaniknya, termasuk manajemen bidang operasional gitu. Baik, kalau dari hasil olah TKP, apakah remblong adalah satu-satunya penyebab kecelakaan? Ini belum bisa kita pastikan karena nanti hasil menunggu dari hasil TAA atau Traffic Accident Analysis tadi, itu akan dicek apakah hanya berdasarkan kendaraannya saja, lalainya orang atau manusianya, atau termasuk ada faktor jalan. Nah, tentunya akan menyeluruh kita kaji. Yang jelas dari hasil penetapan tersangka ini yang bermasalah sementaranya adalah kendaraan dan manusianya. Baik, Pak Syaf dan Pak Joni, setidaknya sejak tahun 2014 sampai 2018, saya mencatat ada 7 kecelakaan besar di Tanjakan MN. Sebenarnya kalau dari pihak kepolisian, apa yang menjadi evaluasi? Mengapa Tanjakan MN ini menjadi jalur yang rawan, khususnya untuk bis besar? Sebenarnya lalu lintas di sini juga cukup padat, ramai, dan juga terhitung 1 tahun kemarin juga hanya 1 yang mengakibatkan luka berat, tapi tidak menyampai meninggal dunia. Dalam arti tidak semuanya faktor karena faktor jalannya. Baik. Banyak juga dari faktor manusia maupun faktor kendaraannya. Tentu dari evaluasi yang terdahulu, tahun 2014 Dirlantas Jabar termasuk dari Kapolres juga sudah membuat rekomendasi untuk pengajuan perbaikan atau membuat jalur penyelamatan di sana. Okay. Nah, ini pada pelaksanaannya belum berjalan di tingkat provinsi. Dan akan ada jalur penyelamatan? Ya, saya juga ada komunikasi dan koordinasi di tingkat kabupaten, saya ada koordinasi dengan Ketua DPRD termasuk dengan PTPN 8, dan PTPN 8 bersedia untuk memberikan lahan dalam arti untuk dibuatkan jalur penyelamatan. Baik. AKBP Muhammad Joni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Kita tentu saja menunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Syaf, kalau Anda melihat sudah ditetapkan 1 orang tersangka, baru 1 tersangka, sopirnya karena kelalaian, pendapat Anda? Jadi kalau hasil investigasi dari pihak kepolisian sebenarnya ada 2 yang mesti menjadi tersangka. Ini pertama adalah pengemudinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah manajemennya. Nah, manajemennya tentu kan banyak beberapa yang bertanggung jawab terhadap operasional kendaraan. Apalagi dalam reportnya, pengemudi sudah mereport kondisi kendaraan kepada manajemen. Mestinya manajemen mengambil sikap. Jadi mengganti kendaraan tersebut, sehingga lebih baik ditunda perjalanannya, diganti dengan kendaraan yang lain, dikirim dengan kendaraan lain. Atau kalaupun pengemudinya juga sigap begitu ya, karena ini dia mengkhawatirkan, karena pengemudi kan membawa nyawa orang, dia juga tegas, dia tidak mau bawa kendaraannya. Oke, sebelum ke sikap pengemudi dan bagaimana ini sebenarnya apa SOP yang berjalan sehingga ini bisa terjadi? Jadi setiap
perusahaan transportasi, apalagi transportasi umum ya, itu mestinya QC-nya baik gitu ya. Jadi sebelum kendaraan dioperasikan, hasil quality control terhadap masing-masing armada itu sudah melalui pengecekan. Saya ambil contoh beginilah, beberapa perusahaan yang kebetulan di bawah koordinasi kita ya, saya kebetulan membawa DKI, Banten dan Jabar. Ada 2 perusahaan besar yang cukup baik, bahkan mereka terjunnya di beberapa moda angkutan. Contoh misalnya Sinarjaya atau Bluebird. Itu QC-nya sangat bagus. Kemudian pada saat perawatan kendaraan, mereka tuh melibatkan APM. Jadi APM itu mensupervisi mekanik mereka nih ya. Jadi mereka punya workshop sendiri dan di bawah supervisinya APM, agen pemegang merek gitu ya. Nah, kenapa? Di dalam program-program peremajaan kita ke depannya itu kita libatkan APM ini untuk ikut juga membantu operator di dalam perawatan kendaraan. Itu penting. Gitu. Ini kalau kita lihat namanya bus pariwisata premium fashion. Premium, Anda bisa menjelaskan ada apa dengan premium ini? Nah, apakah memang bisnya baik? Bayangkan itu kan namanya juga bus premium, bukan standar kan, berarti dia lebih luxury. Mestinya quality controlnya jauh lebih baik jadi sebelum dioperasikan. Jadi saya juga nggak ngerti ini bagaimana bisa berani gitu ya. Katakanlah itu bermasalah pada saat dioperasikan, tapi pada saat report pengemudi ke manajemen, mestinya manajemen mengambil sikap. Oke, jangan jalankan, kami kirim pengganti, kendaraan pengganti. Itu yang mesti dilakukan. Artinya saya harus tekankan bahwa bis yang mengalami kecelakaan menewaskan 27 orang ini adalah bis mewah, bukan bis ekonomi atau standar seperti biasanya. Dan ini menarik sekali, pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif di 021-5155-11. Ini ada quality control yang tadi Anda sebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebenarnya siapa yang bertugas untuk mengawasi QC? Kan itu ada timnya. Di satu operator itu ada timnya yang mengawasi semua tentang armada, kondisi armada. Kalau kita sebut dia siap pesta, berarti dia siap jalan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat dia beroperasi menimbulkan masalah. Nah, kalau sudah ada report, mestinya manajemen langsung mengambil sikap. Stop, jangan lakukan perjalanan lagi, kirim kendaraan pengganti. Karena biasanya operator-operator bus pariwisata juga mereka punya kendaraan yang sudah ready buat pengganti kalau ada apa-apa ya. Sama itu. Di seluruh operator juga begitu. Ini kan akhir pekan kejadiannya. Apakah mungkin memang tidak tersedia bis pengganti? Kalaupun nggak ada pengganti, kan bisa terkoneksi dengan, kan kita ada satu di bawah payung organda itu kan ada masing-masing itu bisa saling backup. Why not? Jadi bekerja sama dengan perusahaan lain. Menarik sekali, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali sesaat lagi sebagai tersangka. Lalu selanjutnya apa kabar manajemennya? Kalau menurut Anda manajemennya otomatis sudah pasti akan terjerat kasus hukum. Lalu bantuan hukum yang bisa diberikan kepada sopir bis ini, bantuan hukum dari siapa? Ya bisa saja. Bantuan hukum itu kita, kalau ada anggota melakukan permintaan kepada kita bisa turun. Dari organda, baik. Hanya yang paling penting bahwa ini tidak bisa lepas pengusahanya. Manajemennya tidak boleh lepas tanggung jawab secara hukum. Bukan persoalan damai ya. Kalau damai memberikan santunan itu cerita lain. Tapi proses hukum harus tetap ditegakkan. Gitu, supaya memberikan efek jerak kepada pengusaha-pengusaha yang lain juga, jadi nggak sembarangan. Apalagi ada report yang bisa dibuktikan mengenai kondisi kendaraan. Kalau nggak salah itu saya dapat report itu pengemudinya ngirim by WhatsApp kondisi fisik ya. Nah ini yang harusnya apalagi bukti itu nyata jelas dari itu manajemen. Pasti ownernya harus ikut bertanggung jawab secara hukum. Lalu ada juga mekanik yang ada di manajemen memberikan instruksi untuk mengakali langkah-langkah apa saja yang dilakukan. Kalau ada instruksi seperti itu juga secara hukum harus bertanggung jawab. Artinya ada banyak pihak yang bertanggung jawab, tidak hanya sopir yang menjadi operator di lapangan, tapi juga mekaniknya dan juga manajemen. Kalau Anda lihat dari keseluruhan ini, apakah memang di industri bisnis bis pariwisata hal semacam ini lazim terjadi? Saya nggak bisa sebut itu lazim ya. Sebenarnya kalau perusahaan yang profesional
dia pasti akan mengambil sikap tegas gitu. Kalau kondisi fisik kendaraan memang tidak memungkinkan, pasti dia suruh stop. Kenapa? Buat pengusaha itu merupakan kerugian yang besar bakal terjadi kalau dipaksakan. Dan pengusaha nggak mau itu. Nah ini yang saya khawatir, banyak perusahaan operator ya, baik bus pariwisata juga mungkin ecek-ecek ya pengelolaannya itu. Dan ini yang menjadi keprihatinan kita semua gitu. Makanya beberapa waktu yang lalu saya juga minta kepada pemerintah melalui Kementerian Perhubungan supaya nanti kontrolnya itu melibatkan, quality kontrolnya melibatkan APM. Baik. Jadi disupervisi. Kan banyak merek-merek kendaraan ini kan ada di semua. Selama ini quality control rata-rata seperti apa yang berjalan di lapangan? Kalau yang perusahaan-perusahaan yang besar ya, itu mereka pasti minta supervisi dari APM. Kalau memang sudah oke, clear. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa diatasi, mereka akan libatkan APM-nya, agen pemegang merek, sehingga disupervisi kembali. Dan itu biasanya kontrolnya rutin. Gitu. Satu contoh saya cerita ya, misalnya apakah itu Sinar Jaya atau Bluebird lah. Ini kan mereka punya moda angkutannya macam-macam, ya kan? Dari rental, bus pariwisata, angkutan kota, ya kan? Taksi misalnya Bluebird. Mereka semua itu selalu mereka punya workshop sendiri, tapi disupervisi oleh APM. Nah ini yang mestinya dilakukan oleh operator-operator baik dia jenis pariwisata maupun akap dan lain-lain. Pak Syaf, dari catatan saya sejak 2004 sampai 2018 kecelakaan di Tanjakan MN ini rata-rata melibatkan bis pariwisata dan beberapa kasusnya adalah rem blong. Analisa Anda? Jadi kalau menurut saya ini kan semua faktor manusia dan manajemen. Tidak bisa tidak lah. Kalau faktor alam atau kondisi kendaraan, kondisi jalan kan dari dulu juga demikian. Artinya ini berulang. Iya, ya itu kan dari dulu juga demikian. Jadi kan faktor apalagi mobilitas di jalanan tersebut kan rame, ya kan. Jadi kalau ngebut pun enggak lah. Tapi ya problemnya kondisi fisik. Kondisi fisik kendaraan itu sendiri. Nah ini kalau kondisi fisik kendaraan kan berpengaruh dari faktor manusianya. Nah itu. Permasalahannya sudah jelas dari pihak kepolisian tadi juga sudah dikatakan bahwa jalanannya layak dan memang akan disiapkan jalur alternatif. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh penumpang ketika mereka ada di bis yang kondisinya tidak layak seperti mungkin penumpang kan situasi dia nggak tahu kondisi. Bisa saja itu penumpang nggak ngerti. Tapi kalau dari kesaksian saksi sudah sempat mengeluhkan kalau kondisi bisnya tidak enak? Oh, kalau itu terjadi mestinya penumpang juga punya tanggung jawab moral, ya kan, artinya lebih baik mempertegas gitu. Nah, tapi ini kan kadang-kadang penumpang bisa kalah sama pengemudi, betul. Karena yang tahu benar kan kondisi fisik kendaraan itu adalah pengemudi. Nah makanya buat pengemudi ini himbauan juga untuk pengemudi. Kalau memang kondisi fisik kendaraan ada yang nggak oke, lebih baik jangan dipaksakan. Ini menjadi pelajaran ya. Pak Syaf, kalau kita lihat dari kasus ini, yang berangkat bukan hanya satu bis dan kondisinya waktu berangkat sama-sama tidak ada masalah. Kemudian waktu pulang ada satu bis yang mengalami masalah dengan banyak bukti yang sudah dikirimkan oleh supir ke manajemen. Itu yang tadi saya sampaikan. Pada saat keluar dari pool, ya mungkin kondisinya oke, ya. Pada saat dia beroperasi mungkin timbul masalah. Namanya mekanis, bisa saja itu terjadi ya. Nah, report pengemudi kepada manajemen mestinya dapat tanggapan positif dari manajemen. Jadi manajemen mengambil sikap stop operasikan kendaraan tersebut, kirim kendaraan pengganti. Itu yang benar. Kalau lihat dari kasus ini, rentetan yang seperti itu sebenarnya permasalahannya ada di tidak diprediksi atau quality control yang memang dari bisa awal saja tidak quality control ini oke berjalan. Tadi yang saya ceritakan ini kan sifatnya ada elektrik dan mekanik ya. Jadi bisa saja itu terjadi pada saat sebelum dioperasikan, hasil pengecekan begitu sudah berjalan, katakanlah apa 1 jam 2 jam dia bermasalah, bisa saja itu terjadi. Namanya benda bergerak, dia mekanis dan elektrik. Begitu report pengemudi, manajemen mengambil sikap harus tegas gitu, karena itu kan bawa nyawa orang. Jadi katakanlah misalnya di Bandung, kalau misalnya katakan operator pun nggak punya kendaraan lagi karena habis pada saat itu mungkin eventnya high season lah gitu ya, kan bisa koordinasi dengan PO bus pariwisata yang lain. Dan mohon itu bantuan ya lebih baik. Ya, Pak? Ya, itu kan lebih baik ngambil sikap seperti itu daripada kita menimbulkan risiko besar. Buat pengusaha yang profesional, dia tidak pernah mau ngambil risiko yang besar. Dan itu
risiko besar tuh kaitan rem. Ya. Ini kalau uji kelayakan sebenarnya tanggung jawab siapa? Nah, kalau uji kelayakan itu KIR ya. KIR itu kan berlaku 6 bulan. Pada saat di KIR 6 bulan, ini kan pada kendaraan itu beroperasi terus. Katakanlah setelah KIR 1 bulan bisa saja kendaraannya bermasalah. Atau 5 bulan kemudian bermasalah, belum dikir lagi nih. Ya kan itu. Makanya fungsi tadi yang saya sampaikan, quality control daripada operator di workshopnya itu juga harus oke gitu. Baik, terakhir Pak Syaf, apa yang akan dilakukan oleh Organda terkait kasus ini yang sebenarnya berulang? Ya, jadi kita nanti juga akan ya tentunya kita konsolidasi di internal, terutama khususnya yang bus-bus akap dan pariwisata nih ya. Karena ini kan sudah menyangkut beberapa kali kejadian-kejadian yang sangat tragis gitu ya. Kita berharap nanti ada pembenahan dan kita juga minta tanggung jawab pemerintah. Khususnya Kemenhub, karena perizinannya itu dari Kemenhub, supaya nanti benar-benar ketat di dalam mengeluarkan perizinan. Baik, gitu. Pak Syafruhan, terima kasih. Semoga kasus semacam ini tidak terulang kembali. Selamat sore. Ya, sore.